Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan semoga kesehatan dan kesempatan yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqamah di dalam agama Allah tidaklah bisa kita dapatkan kecuali dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang memberikan manfaat dalam kehidupan. Karena apabila kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, maka sudah pasti kita akan menyibukkan diri dengan keburukan. Karena di dalam dunia tidak ada yang namanya diam. Kalau kita tidak melakukan kebaikan, maka kita akan melakukan keburukan. Kalau kita tidak datang ke masjid, maka kita akan lama duduk di lapangan bola atau di kedai kopi. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Kita itu wajib memilih salah satunya, baik atau buruk. Nah, di antara salah satu yang menunjang kita untuk melakukan atau istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah kebaikan dan sibukkan diri dengan kebaikan tersebut. Dan kebaikan yang paling bagus di antara salah satunya adalah duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita selalu bermohon, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah Allah bukan milik pribadi. Rumah Allah semua kita bisa tinggal di dalamnya. Rumah Allah kita bisa beribadah di dalamnya. Makanya suatu ketika Harun ar-Rasyid, ini ceramah kita, ceramah santai ya. Harun ar-Rasyid, dia pernah marah kepada keluarganya. Ketika dia marah, dia mengatakan kepada keluarganya atau istrinya, jangan kamu berada di bumi yang aku kuasai. Jangan kamu berada di bumi yang aku kuasai. Apa artinya? Harun ar-Rasyid adalah khalifah kaum muslimin, yang semua di era Islam dia yang menguasainya. Sehingga dia bersumpah kepada istrinya, karena dia saking marahnya, jangan kamu tinggal di bumi yang aku kuasai. Kemudian istrinya pusing, di mana aku akan tinggal semua bumi ini? Maknanya bumi kaum muslimin, dia pemimpin kaum muslimin, Harun ar-Rasyid. Dan kita tahu bagaimana kekuasaan kaum muslimin pada waktu itu. Yang mana dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, semuanya mereka yang menguasai. Harun ar-Rasyid di antara kepemimpinan kaum muslimin yang betul-betul diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian istrinya ini, dia tidak bisa lagi berpikir, akhirnya dia bertanya kepada salah seorang ulama yang ada pada saat itu, bahwa suamiku marah kepadaku dan mengatakan jangan kamu tinggal di rumah yang atau di tanah yang aku kuasai. Apa jawaban ulama tersebut? Mudah saja, tidak usah tinggal di rumah atau di tanah yang dia kuasai, maka hendaklah kamu tinggal di rumah atau di dalam masjid. Akhirnya istrinya ini tinggal di dalam masjid. Kemudian Harun ar-Rasyid kembali datang kepadanya, bukankah aku mengatakan jangan tinggal di daerah yang aku kuasai? Apa jawaban istrinya? Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik pribadi. Artinya ikhwatul Islam, bahwa di antara salah satu kesibukan yang paling wajib dilakukan atau selalu kita melakukannya, bagaimana menyibukkan diri, terutama datang di rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi.
sebelum kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit sana. Dan itulah kaidah di dalam beragama, bahwa sesungguhnya kita tidak bisa diam. Kalau kita tidak melakukan kebaikan, maka kita akan melakukan keburukan. Dan di antara kebaikan yang paling bagus kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah Allah menyebutkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya mereka yang mau memakmurkan rumah Allah itu mereka yang beriman kepada Allah, kemudian Allah ikat dan hari akhir. Sering kita jumpai beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir. Karena biasanya hal-hal seperti ini adalah orang yang sadar bahwa mau tidak mau dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berusaha mencari apa yang membuat dia nanti bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara kesibukan yang paling bagus yang kita harus selalu berusaha menyibukkan diri dengannya adalah belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu momen yang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah paling tidak kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya dengan belajar agama Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru muqaddimah ya, belum isinya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang tidak terlalu berat, hanya sekedar memberikan nasihat untuk kami pribadi dan juga kita bersama, terutama bermuamalah dengan antara sesama. Dan tentunya contoh kita yang paling mulia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kegiatan yang akan kita lakukan, semua bentuk kebaikan, maka itu sudah ada pada diri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang tahu arti ayat ini dengan betul, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini ayat selalu kita dengar. Tapi apa arti yang paling bagus? Silakan, Mas. Itu terjemahan Al-Quran. Ada lagi yang lebih bagus. Bagus, tidak salah, kita nggak mensalahkan. Tapi ada kalimat yang hilang di dalamnya. Siapa yang ingat? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang tahu? Apa artinya? Itu terjemahan yang bagus, Masya Allah. Tapi belum ada nilai plus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam ayat ini ada nilai plus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Akhlak Nabi ada Al-Quran. Itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan terjemahan daripada ayat ini. Kita nggak jauh-jauh kemana-mana. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat yang selalu kita baca. Setiap kali kita berbicara tentang Nabi Muhammad bin Abdullah, maka ayat ini harus ada. Tapi pertanyaannya, apa arti sebenarnya? Abang kita sudah menyebutkan, dan engkau memiliki akhlak yang agung, ya Bang ya? Tapi yang tadi menyebutkan akhlak Nabi adalah Al-Quran, tapi artinya? Taib. Ngaku semuanya? Silakan. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki suri tauladan yang baik. Bagus, tapi belum cukup. Sama dengan terjemahan yang pertama. Sedikit lagi. Siapa yang ada, yang tahu? Baik, kita terjemahkan ya. Wa innaka la'ala. Ini kitab. Ini air. Air ini di atas kitab. Apa bahasa Arabnya? Al-ma'u 'alal kitab. Air itu di atas kitab, ada kitabnya. Nah, akhlak, ini akhlak. Ini akhlak yang mulia, ini dia. Nabi di atasnya. Makanya Allah menyebut wa innaka la'ala. Apa artinya? Engkau wahai Muhammad, apabila ada akhlak yang mulia, ini standar akhlak yang mulia. Ini akhlak yang mulia. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya. Bisa dipahami? Baru di sana ada nilai plusnya. Ini akhlak yang mulia, standarnya ini akhlak yang mulia. Nabi, akhlak Nabi itu bukan akhlak yang mulia, tapi di atas rata-rata akhlak yang mulia. Baru itu artinya wa innaka la'ala. Kalimat alanya hilang sama kita. Engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Apakah yang lain tidak punya akhlak yang mulia?
Manusia yang lain, para nabi yang lain juga disifati dengan akhlak yang mulia. Tapi kalimat alanya itu harus kita ingat. Ala. Apa arti ala? Di atas. Berarti akhlak nabi berada di atas rata-rata. Misalnya akhlak yang mulia rata-ratanya 100, akhlak nabi nilainya kalau kita nilaikan 1000. Itulah ibaratnya. Maka ada nilai plus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini artinya? Jelas bagaimana keutamaan ayat yang dibacakan ini? Makanya tidaklah mungkin Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan bahasa yang bagus. Makanya disebut dengan wa innaka la'ala. La'ala. Ada kalimat alanya. Ala itu artinya ditinggi. Khuluqun azim itu akhlak yang agung, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luar biasa. Nah, Nabi berada di atasnya. Bisa dipahami? Berarti Nabi akhlaknya di atas rata-rata akhlak yang mulia. Itu arti yang paling bagus. Yang tadi disebutkan tidak salah, tapi kurang untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap bahasa yang dipakai oleh Allah untuk memuji baginda Nabi yang mulia itu adalah bahasa yang memiliki makna-makna yang luar biasa terkandung di dalamnya. Makanya kalau kita melihat Al-Quran, setiap berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kadang-kadang kita merasa cara kita menerjemahkannya kurang memberikan pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disitulah kita berusaha untuk sedikit memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkaitan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi intinya bagaimana kita selalu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai figur dalam kehidupan, dan kita sadar bahwa kita tidak akan pernah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah, yang disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal. Misal tidak mungkin, tapi mencontoh dianjurkan atau bahkan diwajibkan bagi kita bersama. Itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebuah ayat yang dijadikan standar dalam kehidupan untuk selalu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang mungkin terlupakan oleh kita, atau kadang-kadang terlalaikan oleh kita, atau kadang-kadang kita salah di dalam menangkapinya. Sebuah hadis yang selalu kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Fa illam tukafi'u, kalau seandainya kalian tidak sanggup untuk membalasnya, fad'ulah, maka doakan dia. Sampai kalian merasa doa kalian tersebut bisa membalas kebaikan yang diberikan oleh orang yang berbuat baik kepada kalian. Dan nanti akan kita paparkan bagaimana contoh Nabi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita contohkan ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, dan kita tahu orang Madinah itu sebelum disebut dengan Madinah maka disebut dengan Yathrib. Kota Madinah sebelum ada Madinah atau sebelum disebut dengan Madinah disebut dengan Yathrib. Dan Yathrib itu artinya tidak bagus. Arti kalimat Yathrib itu artinya adalah celaan, cacian. Itu arti daripada kalimat Yathrib. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menggambarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ketika saudaranya datang dalam keadaan malu, meminta maaf terhadap apa yang selama ini mereka lakukan, mereka ingin membunuh Nabi Yusuf, mereka ingin memasukkan Nabi Yusuf ke sumur, mereka menjual Nabi Yusuf, pada akhirnya Nabi Yusuf menjadi seorang budak, kemudian Nabi Yusuf dipenjara, banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menjadikan Nabi Yusuf sebagai Azizul Mesir. Akhirnya saudaranya berjumpa dengan Nabi Yusuf. Ketika saudaranya berjumpa dengan Nabi Yusuf, apa kata saudaranya? Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Maka Nabi Yusuf menjawab, qala la tasriba alaikumul yaum. Artinya tidak ada celaan bagi kalian. Sehingga kalimat Yathrib itu artinya celaan. Dan itulah nama kota Madinah. Jadi Madinah itu namanya celaan. Yathrib itu artinya celaan.
Sehingga ketika Nabi datang ke kota Madinah, maka dirubah menjadi Al-Madinah. Kemudian yang ingin kami sampaikan, Madinah itu adalah tempat, atau Yasrib dulunya adalah tempat di mana sama dengan suku-suku Arab yang lainnya. Tidak pernah damai. Orang Madinah, suku yang paling terkenal di sana ada suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Ini terjadi bentrokan setiap tahunnya, pasti ada berperang di antara mereka. Kemudian pada akhirnya ketika mereka berperang, kurang lebih 5 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka terhenti peperangan mereka. Habis, tidak lagi ada berperang, sudah jarang, karena mereka sudah mendengar Nabi SAW diutus di kota Mekkah. Kemudian ketika Nabi ingin sampai ke kota Madinah, maka orang Madinah tidak lagi memiliki pemimpin. Antara suku Al-Aus dengan suku Khazraj tidak ada lagi pemimpinnya, semuanya sudah mati berperang kecuali satu. Siapa pemimpinnya? Bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi pemimpin orang-orang Madinah? Karena yang tertinggal, yang tersisa adalah dirinya, tidak ada yang lain. Kemudian dikala Abdullah bin Ubay bin Salul ini ingin diangkat menjadi pemimpin orang-orang Madinah, tiba-tiba Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, apa yang terjadi? Maka Abdullah ini merasa dirinya di bawah atau dihimpit. Yang tadinya dia yang ingin menjadi pemimpin, sekarang tiba-tiba datang Nabi SAW, kemudian Nabi yang menjadi pemimpin orang-orang yang ada di Madinah. Orang lagi tidak melihat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Alasan satu-satunya orang Madinah memilih dia karena dia yang tersisa. Pemimpin Al-Aus, pemimpin Al-Khazraj semuanya sudah tewas karena pertikaian di antara mereka. Nah, dikala ingin dibaiat oleh orang-orang Madinah, tiba-tiba Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Kemudian dikala Nabi hijrah, maka langsung orang-orang Madinah menyambut Nabi dan menjadikan Nabi sebagai pemimpin orang-orang yang ada di Madinah. Sehingga Abdullah bin Ubay, dia merasa sakit hati. Maka dari situlah awal daripada kemunafikan, dan kenapa dia menjadi tokohnya orang-orang munafik, karena dia merasa Muhammad melengsarkan dirinya. Itu penyebabnya. Kemudian pada akhirnya, pada tahun ke-9 Hijriah, kita tidak bercerita tentang bagaimana permusuhan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi SAW. Permusuhannya terlalu banyak, kekejiannya terlalu buruk kita ceritakan dan kita sampaikan. Dia kejam kepada Nabi SAW, dan dialah yang disebut dengan munafik. Munafik itu lebih dahsyat daripada kufur, nifak. Tapi nifak itu banyak bagiannya. Yang paling dahsyat itu adalah namanya nifak i'tiqadi. Nifak itu banyak. Ada nifakun amaliyun, ada nifakun i'tiqadiyun. Nifakun i'tiqadiyun itulah artinya mereka yang menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislamannya. Itu disebut dengan nifak i'tiqadi, keyakinan. Dan derajat mereka di atas daripada kekufuran, sehingga dikala derajatnya di atas kekufuran, maka balasannya sesuai dengan mudaratnya. Allah pun menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kemudian intinya, akhirnya dia pun mati. Kemudian dikala dia mati, ada anaknya bernama Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul memiliki seorang anak yang bernama Abdullah. Berarti Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ini anaknya, bukan ayahnya. Sama-sama Abdullah namanya. Anaknya adalah seorang sahabat. Anaknya adalah orang yang paling sayang kepada Nabi SAW. Anaknya orang yang paling baik. Ayahnya tokoh munafik, anaknya adalah sahabat yang mulia. Dan kita harus ingat itu, ikhwatul Islam. Jangan gara-gara kesalahan orang tua maka kita marah kepada anaknya. Atau sebaliknya, jangan gara-gara kesalahan anak kita marah kepada orang tuanya. Dan itu sering terjadi kepada kita. Kita ini misalnya benci kepada fulan, sekaligus kita benci kepada keluarganya. Itu bukan sifat Nabi SAW. Dan kita tidak tahu, bisa jadi ayahnya banyak melakukan kesalahan, tapi anaknya adalah orang yang paling saleh. Kalau kita ayahnya salah, ayahnya yang kita tidak sukai, jangan kita tidak sukai keluarganya. Karena bisa jadi orang keluarganya adalah orang yang baik, tidak ada hubungannya dengan dirinya secara masalah kesalahan. Contohnya sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayahnya kita tahu semuanya, namun anaknya adalah orang yang paling saleh, sahabat Nabi SAW.
Kemudian ketika ayahnya ini mati, maka Abdullah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayahku sudah mati, sudah meninggal, dan aku ingin meminta kepadamu pakaian yang sedang kamu pakai, berikan kepadaku. Kemudian ketika aku meminta pakaian tersebut, maka pakaian ini akan aku jadikan untuk mengkafankan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bisa dipahami? Jadi dia meminta, anaknya meminta kepada Nabi SAW baju yang dipakai oleh Nabi. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, para sahabat Nabi, mereka tahu Nabi itu adalah barokah. Jadi mereka selalu meminta tabarruk, ngalap berkah kepada Nabi SAW. Dan kita boleh ngalap berkah, kalau bahasa gaulnya, minta berkah kepada sesuatu yang pasti berkahnya. Misalnya Al-Quran ini barokah atau tidak? Barokah atau tidak? Pasti barokahnya. Boleh nak kita minta Al-Quran, dari Al-Quran ini keberkahan? Boleh. Bagaimana cara minta keberkahan dari Al-Quran? Bagaimana caranya? Dibaca, diamalkan. Begitulah cara kita mengambil keberkahan dari Al-Quran. Bisa dipahami? Jadi Al-Quran itu berkah, iya. Tapi bagaimana cara mengambil berkahnya? Dengan dibaca dan diamalkan. Kemudian misalnya Zam-zam, berkah atau tidak? Berkah. Bagaimana cara keberkahannya kita ambil? Dengan diminum, bukan dengan dibaca. Ada zam-zam, kita baca zam-zam, zam-zam. Apakah dengan demikian akan datang keberkahannya? Tidak. Jadi berkah itu ada situasinya, ada posisinya. Ini berkah, zam-zam berkah dengan diminum. Al-Quran berkah dengan dibaca dan diamalkan. Cari yang lain, semuanya berkah, tapi ada porsinya masing-masing. Nah, kita kembalikan kepada Nabi SAW. Kalau Nabi, berkahnya yang diapakan Nabi SAW? Atau bagaimana berkahnya? Kalau Nabi sudah pasti berkah. Tapi keberkahannya kita bagaimanakan? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Ini kalau tidak dapat bahaya ini. Silakan. Diteladani. Baik, yang pertama, yang kedua. Satu saja. Yang lain, sama bisa jawab. Itu jawaban umum. Nabi itu berkah. Zam-zam berkah dengan diminum. Al-Quran berkah dengan dibaca dan diamalkan. Nabi berkah dengan sama jawabannya. Diteladani, mengikuti sunnahnya. Sama. Sama. Masih sama. Misalnya kita contohkan sekarang. Apa dulu ya? Apa kita? Silakan Pak. Sami'na wa ata'na. Masih sama dengan jawaban yang pertama, kedua, dan ketiga. Cuman bahasa yang berbeda. Silakan Bang. Masya Allah. Masih sama dengan yang keempat, kelima. Susah jawabannya ya. Sebenarnya mudah tapi susah. Silakan Pak. Ittiba masih sama dengan yang kelima. Itu semua masih berkisar. Taib. Mempelajari surah masih juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama semuanya. Semua yang apa contohnya Bang? Fisiknya. Sekarang ini kami contohkan Bang. Sekarang baju Nabi tersisa sampai sekarang. Ini contoh. Baju Nabi ada sampai sekarang. Kemudian Abang ambil, Abang cium. Ini baju Nabi berkah. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa Abang katakan boleh? Mana baju Nabinya? Masya Allah. Ini sambungan dari jawaban yang tadi ya Bang ya. Masya Allah. Silakan. Bisa diapor ke belakang Pak. Masya Allah. Jadi maknanya ittiba, mengikuti itu semuanya jawaban yang sama semua kita. Tapi maknanya Nabi itu semuanya berkah, semuanya. Kita berbicara tentang berkah ya. Kita berbicara tentang berkah. Nabi SAW semuanya berkah. Rambut Nabi berkah, baju Nabi berkah, liur Nabi berkah, semuanya. Semua. Keringat Nabi berkah semuanya. Makanya kalau sampai sekarang, kalau ada rambut Nabi, tapi rambut yang sebenarnya,
Kalau seandainya ada, maka boleh kita cium karena itu pasti mendatangkan keberkahan. Iya atau tidak? Tapi pertanyaannya apakah ada atau tidak? Itu yang menjadi masalah. Kita tidak bertanya atau tidak mengatakan ada atau tidak, tapi Nabi SAW semuanya berkah. Jadi Nabi itu berkahnya yang mana? Termasuk semua yang tadi dijawab. Mengikuti Nabi sudah pasti, itu sudah pasti. Kemudian apalagi yang berkah? Nabi mau dipegang berkah. Makanya kita selalu mencontohkan, ketika terjadi perang Badar, ikhwatul Islam, ketika terjadi perang Badar, kita tahu ada salah seorang sahabat yang namanya Sawad. Sawad ini tahu kalau kulit Nabi itu barakah, sehingga dikala dia di baris kaum muslimin, dia sengaja maju. Nabi mengatur barisan kaum muslimin. Kemudian dikala Nabi mengatur barisan kaum muslimin, dengan sengaja dia maju satu langkah supaya Nabi SAW mendekati dirinya. Akhirnya dikala dia maju, Nabi SAW mendorongnya dan dia sengaja tidak pakai baju. Tapi sahabat yang lain tidak tahu apa tujuannya. Kemudian Nabi SAW datang, didorong oleh Nabi SAW karena berperang harus rapi. Sama dengan salat, harus diluruskan safnya. Tiba-tiba ada orang yang maju, didorong oleh Nabi SAW dengan tongkatnya. Nabi tidak salah di sana, dan Sawad pun tidak salah karena dia sengaja melakukan yang demikian. Kemudian akhirnya apa kata Sawad yang membuat Nabi SAW mengatakan silahkan balas diriku? Nah, Sawad mengatakan auja'tani ya Rasulullah, ya Rasulullah engkau membuat diriku sakit. Kemudian apa kata Nabi? Nabi yang tadinya mendengarkan kalimat ini, Nabi adalah orang yang tidak pernah menzalimi orang lain sedikit pun. Kecuali Nabi SAW mengatakan silahkan balas, lakukan sebagaimana yang tadi aku lakukan untukmu. Akhirnya Sawad ini ingin membalas Nabi SAW. Orang-orang lain tidak tahu apa tujuan daripada Sawad. Kemudian apa kata Sawad? Ya Rasulullah, tadi engkau mendorongku, membuat aku sakit, kulitku sakit, dan aku tidak pakai baju. Buka bajumu. Sahabat yang lain ini mau perang, tapi masih dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi aku tidak pakai baju. Kamu pun harus buka baju, karena Nabi yang suruh dia harus membalas sebagaimana yang dia lakukan atau yang Nabi lakukan terhadap dirinya. Kemudian setelah dibuka baju Nabi SAW, Sawad ini maju seolah-olah ingin membalas sebagaimana Nabi yang dilakukan Nabi terhadap dirinya. Namun tiba-tiba Nabi dikejutkan dengan pelukan Sawad yang sangat erat sekali, yang sangat kuat sekali. Karena Sawad itu namanya sesuai dengan orangnya. Apa arti Sawad? Aswad. Apa arti aswad? Hitam. Namanya Sawad karena memang kulitnya hitam. Makanya disebut namanya Sawad. Nah, ketika dia melakukan yang demikian di peluknya Nabi, dia ingin kulitnya yang hitam ini menyentuh kulit Nabi SAW. Karena dia tahu kulit siapapun, mereka yang beriman kepada Allah, kalau seandainya bersentuh dengan kulit baginda Nabi SAW, maka sudah pasti mendapatkan barokah. Jadi barokah Nabi itu apa? Semuanya. Kalau kita berjumpa dengan Nabi, dipegang, disentuh Nabi SAW. Makanya kalau kita katakan, kalau seandainya Nabi, dan kita tahu Nabi akan utuh selama-lamanya sampai hari kiamat. Kalau seandainya Nabi keluar, misalnya dikeluarkan dalam keadaan jasadnya dikeluarkan, kemudian kita pegang dan Nabi sudah meninggal, maka Nabi akan barokah. Itu kalau seandainya. Kita harus memahami kalimat kalau seandainya. Artinya Nabi itu semuanya barokah. Liurnya, ludahnya, bukan ludah. Apa namanya kalau bahasa kita tuh? Itu apa namanya? Dahak. Itu barokah. Makanya selalu disebutkan oleh Urwah. Urwah ini dulu dia belum masuk Islam. Kemudian dia memperhatikan bagaimana Nabi dan sahabat Nabi. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang kufar, aku pergi ke raja-raja yang ada di dunia, tapi aku tidak pernah melihat bagaimana sahabat Nabi memuliakan Nabi SAW sampai dahaknya pun tidak pernah jatuh ke tanah. Dahak Nabi tidak pernah jatuh ke tanah. Kemana jatuhnya? Ke tangan sahabat Nabi. Kemudian ketika dahaknya jatuh ke tangan sahabat Nabi, apa yang terjadi? Dioles-oleskan, dijadikan minyak wangi. Coba kalau kita dahak kita sendiri. Jangankan dahak orang lain, dahak kita sendiri. Itu maknanya barokah. Jadi semuanya. Cuman yang menjadi masalah, Nabi dan yang Nabi tinggalkan tidak pasti apakah itu punya Nabi atau tidak. Itu yang menjadi permasalahan. Sekarang kita mendengar ada rambut Nabi. Kalau betul-betul rambut Nabi, maka sudah pasti barokah. Tapi pertanyaannya, apakah itu rambut Nabi? Ada baju Nabi, sudah pasti barokah. Tapi pertanyaannya, apakah itu baju Nabi? Ada sendal Nabi, sudah pasti barokah.
Tapi pertanyaannya, apakah itu sendal Nabi? Itu yang menjadi permasalahan. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah menyebutkan semua, ini bukan perkataan saya, perkataan Imam Ibnu Katsir, semua peninggalan Nabi SAW dulu terbakar. Karena Madinah itu sering terjadi kebakaran, apalagi di musim panas. Jangankan Madinah, Masjid Nabawi itu sudah berapa kali terjadi kebakaran di sana. Artinya di sana mereka mengambil kesimpulan, seringnya terjadi kebakaran. Kemudian terjadinya peperangan, karena peperangan setelah Nabi itu banyak sekali di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali. Coba berapa kali kaum muslimin menyebarkan dakwah Islam, sehingga mereka mengatakan dengan kejadian-kejadian ini semua yang ditinggalkan Nabi hilang. Bisa dipahami? Tapi kalau seandainya ada dan pasti adanya, maka itu sudah pasti mendatangkan keberkahan. Nah, itulah yang diinginkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ingin mengambil baju Nabi SAW, dan baju Nabi SAW itu barokah atau tidak? Barokah, sudah pasti barokah. Makanya juga cerita yang selalu kita sebutkan, dikala ada Nabi didatangkan pakaian dari Yaman, karena dulu terkenal pakaian Yaman itu pakaian yang selalu dipakai oleh Nabi. Dan Yaman itu ada daerah yang setelah Taif sampai ke Yaman sekarang. Bukan Yaman sekarang, Yaman itu adalah kalimat yang disebutkan di dalam bahasa-bahasa Nabi, mulai dari daerah Taif sampai ke belakang itu semuanya disebut dengan daerah Yaman, semuanya disebut dengan Yaman. Nah, pakaian, sandal, bahkan pakaian yang dijadikan untuk menutup muka Nabi SAW, semuanya dikala menjadikan ditutup muka Nabi ketika Nabi wafat, itu semuanya pakaian dari Yaman. Karena terkenal pada waktu itu masalah pakaian itu orang-orang Yaman. Kemudian ketika Nabi diberikan hadiah pakaian yang berasal dari Yaman ini, pakaian yang bagus, apa yang terjadi? Ada salah seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan pakaian itu untukku." Dan Nabi baru saja memakainya. Ada orang yang kasih hadiah, kemudian Nabi masuk mengganti pakaiannya, kemudian Nabi keluar, baru saja Nabi berdiri memakai pakaian yang diberikan hadiah. Tiba-tiba ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan hadiah tersebut atau pakaian tersebut untukku." Nabi tidak pernah menolak permintaan. La yaruddu sa'ilah. Dan itu juga diantara sifat Nabi yang paling mulia yang sampai sekarang tidak akan pernah bisa kita mencontohnya. La yaruddu sa'ilah. Siapapun yang meminta, Nabi tidak pernah mengatakan tidak. Tapi tentunya urusan-urusan dunia. Kemudian akhirnya Nabi dikala diminta bajunya langsung masuk. Kemudian masuk, digantilah pakaian yang tadi dipakai oleh Nabi. Kemudian pakaian yang tadi diberikan hadiah langsung dilipat oleh Nabi dan diberikan kepada sahabat yang tadi meminta. Sahabat yang lain menatap sahabat yang meminta pakaian ini dengan tatapan tajam. Kenapa kamu minta pakaian itu kepada Nabi? Padahal Nabi memakainya karena kebutuhan. Nabi tidak ada lagi pakaian. Kenapa kamu tega meminta pakaian tersebut kepada Nabi? Dan kamu tahu, Nabi la yaruddu sa'ilah. Nabi itu tidak pernah menolak orang yang meminta. Kenapa kamu meminta? Itu kata sahabat yang lain kepada orang yang tadi meminta. Sahabat ini, dia mengatakan, "Aku ingin pakaian ini dijadikan sebagai kain kafanku." Jadi ada tujuannya. Dan memang benar, ketika dia meninggal, dia dikafankan dengan pakaian yang sudah melekat di tubuh Nabi. Artinya apa? Dia ingin mengambil keberkahan dari pakaian yang Nabi pakai. Artinya sesuatu yang ada pada diri Nabi, sesuatu yang melekat pada diri Nabi, sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, bahkan keluarga Nabi, semuanya adalah barokah. Bisa dipahami? Nah, itu makna barokah. Nah, itulah yang diinginkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika ayahnya meninggal, dia datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan pakaianmu untuk dijadikan kain kafan ayahku." Banyak alasan-alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan yang demikian. Di antara salah satunya karena dia ingin menutup aib daripada ayahnya. Di antara yang lain menyebutkan ketika Abdullah ini meminta pakaian kepada Nabi SAW dan diberikan kepada Nabi, kepada ayahnya, akhirnya kain kafan Abdullah bin Ubay tokoh munafik ini adalah baju Nabi. Bukankah itu sesuatu yang mulia? Jadi dia adalah tokoh munafik, tapi kain kafannya baju yang dipakai oleh Nabi. Barokah atau tidak Abdullah bin Ubay bin Salul? Barokah atau tidak? Nah, barokah atau tidak? Apa jawabannya? Barokah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak?
Karena dia munafik. Baju Nabi barokah, tapi apabila dipakaikan kepada tokoh munafik, barokah atau tidak? Tidak ada manfaatnya. Bisa dijelas? Paham sampai di sini? Maknanya kalau seandainya ada orang yang mendapatkan baju Nabi, pakaian Nabi, sesuatu yang barokah dari Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Nabi, barokah atau tidak jadinya? Tidak jadi, nggak connect dia. Karena syaratnya harus beriman dulu kepada Nabi SAW. Nah, Abdullah munafik ini, tokoh munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang tokoh munafik yang ada di kota Madinah, bahkan dialah pencetus kalimat kemunafikan, itu dia yang mencetusnya. Baru ada kalimat kemunafikan dari dia. Kemudian pada akhirnya dia dikafankan dengan baju Nabi, tapi barokah dari baju ini tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Nabi. Nah, pertanyaannya yang menjadi ingin kami sampaikan sesuai dengan tema yang ingin kami sebutkan, mengapa Nabi SAW memberikan bajunya kepada Abdullah, padahal Nabi tahu dia adalah orang munafik? Siapa yang tahu jawabannya? Itu yang ingin kami sampaikan. Mengapa Nabi memberikan bajunya kepada Abdullah, padahal Nabi tahu dia itu ada tokohnya munafikun? Tapi kenapa Nabi tetap memberikan baju tersebut kepada Abdullah dan dijadikan kain kafannya? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Karena anaknya yang meminta. Ini sesuai dengan pelajaran kita ya, karena Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini hadiahnya untuk abang, bang. Ini ada yang nitip hadiah tadi. Siapa yang dapat jawab pertanyaan ini hadiah katanya? Silakan, bang. Isinya lihat sendiri ya. Masya Allah. Sama-sama sehat, bang ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Taib. Itu jawabannya masih umum. Siapa lagi yang tahu jawabannya? Kenapa Nabi memberikan bajunya kepada tokoh munafik ini? Jawabannya, silakan. Betul gini? Jawabannya umum sepertinya ya. Tapi ada yang lebih spesifik lagi. Siapa yang masih tahu? Contoh itu sudah pasti. Nabi ingin mencontohkan kepada kita bagaimana bermuamalah. Tapi dia, Abdullah ini, dialah yang menuduh istri Nabi berzina. Bahkan Nabi ingin membunuhnya. Tapi karena takut kepada orang-orang lain. Karena orang lain tidak tahu dia adalah seorang tokoh munafik. Yang orang tahu dia adalah sahabat Nabi. Jadi Nabi SAW bermuamalah untuk menjaga perasaan sahabatnya, menjaga ucapan-ucapan orang lain tidak buruk kepada Islam. Tapi itu jawabannya umum. Nah, jawaban yang spesifik atau jawaban yang terinci, ada alasan di baliknya. Dan ini alasan yang sangat indah sekali. Bagaimana kita bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Ini tujuan daripada ceramah kita malam ini. Jadi dulu ketika terjadi perang Badar, kita tahu perang Badar terjadi pada tahun keberapa? Tahun ke-5 atau tahun ke-6? Tahun ke-2 Hijriah. Ingat baik-baik ya. Ketika terjadi perang Badar, jumlah kaum muslimin itu kurang lebih 313 sampai 319. Jadi apabila ada yang mengatakan jumlah kaum muslimin 313, 315, 317, 319, semuanya sama. Karena riwayatnya memang berbeda. Kemudian orang-orang kufar, jumlah mereka pertama kali 1.300. Jadi mereka datang dulu 1.300 orang. Kemudian ketika orang-orang kufar ini mendengarkan kabar bahwa kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan sudah selamat, akhirnya sebahagian orang-orang musyrikun Makkah mengatakan, apa gunanya lagi kita berperang? Tujuan kita berperang ini adalah untuk menyelamatkan kafilah dagang yang tadi dihalangi oleh kaum muslimin. Sekarang kafilah dagangnya sudah selamat, apa gunanya lagi kita berperang? Abu Jahal mengatakan, tidak, kita tetap melawan Muhammad karena ini kesempatan kita. Namun ketika terjadi perbedaan di antara orang-orang musyrikun, 300 di antaranya pulang ke Mekah, tidak mau berperang. Karena tugas mereka atau tujuan mereka berperang adalah untuk menyelamatkan Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah selamat, apalagi gunanya kita berperang? Karena tidak ada urusannya kita dengan Nabi SAW. Akhirnya pulang 300 orang, tersisa 1.000 orang. Kemudian kenapa terjadi di Badar? Jadi di Badar ini tempat yang betul-betul dulu, kalau bahasa kitanya ada pesta, ada pertemuan,
ada perkumpulan. Memang di Badar ini tempat yang sudah masyhur dari dulu kala. Jadi Badar itu bukan sesuatu yang disengaja ndak. Memang tempat Badar ini memang dari dulu tempatnya terkenal. Kalau ingin pertemuan, kalau ingin perjanjian di Badar, di mana kita berjumpa? Di Badar. Karena Badar itu ada sumurnya. Berarti apabila ada sumurnya tempat persinggahan. Jadi bukan begitu saja bertemu di Badar ndak. Ada alasannya sebelumnya. Makanya Badar setelah terjadi perang Uhud ada lagi perang Badar yang kedua. Setelah terjadi perang Uhud, ada lagi perang Badar yang kedua. Dan Nabi sudah sampai di Badar. Dan kita tidak tahu kan perang ini kan. Perang Badar yang kedua ini terjadi setelah perang Uhud. Dan perjanjiannya masih sama di Badar. Ketika Nabi sudah datang ke kota Madinah, setelah terjadi perang Uhud kurang lebih 1 bulan setelahnya, maka Nabi bersama pasukan kaum muslimin datang lagi ke Badar. Karena memang berjanji lagi dengan orang-orang musyrikun. Nah, ketika Nabi datang di Badar 1 hari, 2 hari, 3 hari di sana, tidak ada orang musyrikun di sana. Sehingga pada akhirnya Nabi pulang dan tidak lagi terjadi peperangan Badar yang kedua. Tapi Nabi sudah datang ke Badar. Kenapa Badar? Badar itu tempat yang betul-betul sudah diketahui dari zaman dahulu kala. Kemudian ketika terjadi perang Badar, pada akhirnya orang musyrikun jumlahnya 1000 orang. Kemudian udah azan? Azan dulu kita ya, baru kita lanjutkan kurang lebih 15 menit atau 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Ikhwatal Islam, sekarang kita lanjutkan tentang yang tadi telah kita sampaikan. Ketika orang-orang musyrikun mereka ingin melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Badar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah sampai di Badar. Kemudian dikala berjumpa dua pasukan ini, di dalam pasukan orang-orang musyrikun terdapat salah seorang dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas atau paman Nabi itu sendiri. Paman Nabi jumlahnya 10 orang atau 12 orang atau 13 orang yang berjumpa dengan Nabi ketika Nabi sudah menjadi Nabi dan menjadi Rasul, hanya 4 orang saja. Al-Abbas, Hamzah, Abu Lahab, Abu Talib. Paman Nabi yang berjumpa dengan Nabi ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, tersisa 4 orang saja. Hamzah, Al-Abbas, Abu Talib dan Abu Lahab. 2 Islam, 2 tidak. Salah satunya adalah Al-Abbas. Al-Abbas ini sebenarnya dia sudah lama masuk Islamnya, tapi dia masih menyembunyikan keislaman. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang mewarisi kakeknya atau ayahnya yang bernama Abdul Muthalib. Kalau seandainya dia terang-terangan mengikuti anak pamannya atau anak saudaranya, maka kabilah Bani Hashim semuanya akan ikut. Walaupun demikian keadaannya, dia tetap bersama orang-orang musyrikun. Jasadnya bersama orang musyrikun, hatinya bersama Nabi SAW. Sehingga ketika terjadi perang Badar, Al-Abbas ini bersama orang-orang musyrik, tapi dia sudah beriman kepada Nabi. Bisa dipahami? Jadi Nabi berpesan kepada sahabatnya, kalau kalian berjumpa dengan Abbas, jangan kalian bunuh dia. Karena sahabat Nabi ketika berperang Badar, mereka sangat yang namanya wala dan barok mereka itu sangat kuat. Seperti misalnya Abu Bakar, kalau seandainya aku berjumpa dengan anakku, aku yang akan bunuh dia. Coba bayangkan. Makanya disebut dengan Al-Furqan. Umar begitu juga. Kalau seandainya aku berjumpa dengan keluargaku dari Bani Adi, aku yang akan memenggal leher mereka. Jadi semangatnya. Nah, pas giliran Al-Abbas, Nabi berpesan, jangan kalian membunuh Al-Abbas. Kenapa demikian? Nabi tahu Al-Abbas itu sudah beriman, tapi dia tetap bersama orang-orang musyrikun karena terpaksa, ada paksaannya. Kita tahu Abu Jahal itu orang yang pandai bercerita. Kalau ada orang yang tidak ikut, maka dia akan memaksa orang tersebut dengan ikut dengan cara dipermalukan. Contohnya misalnya Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal bin Rabah. Umayyah ini di awal dia tidak ingin ikut karena dia sudah tahu, Umayyah ini sudah tahu kalau dia akan mati di Badar. Makanya dia tidak mau ikut. Nah, dikala dia tidak mau ikut, dilihat oleh Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Wahai Umayyah, kalau kamu tidak ikut tidak apa-apa. Duduklah kamu membuat harum-haruman bersama wanita-wanita tersebut. Maksudnya wanita-wanita yang tinggal di Mekah ini. Sehingga Umayyah ini marah. Apakah kamu kira aku ini pengecut? Artinya apa?
Abu Jahal ini pandai untuk merayu orang melawan Nabi SAW. Begitu juga dengan Al-Abbas, karena Al-Abbas ini menyembunyikan keislamannya, sehingga Abu Jahal memaksa dia untuk ikut. Akhirnya Al-Abbas ini ikut berperang, berada di barisan orang-orang musyrikun. Kemudian ketika terjadi peperangan, maka sobeklah pakaian Al-Abbas. Baju Al-Abbas ini robek, hilang, robek intinya. Kemudian Al-Abbas ini orangnya besar, paman Nabi ini kuat, orangnya besar, tinggi. Tidak ada pakaian yang pas untuk Al-Abbas dijadikan sebagai ganti, kecuali pakaian satu orang saja, yaitu pakaian Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadi kita ceritakan. Ini baru inti daripada pembahasan yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama. Ketika pakaian Al-Abbas ini robek, tidak ada yang bisa menggantikan pakaian Al-Abbas ini kecuali pakaian dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena mereka sama-sama besar, sama-sama tinggi, badan ukurannya pas. Misalnya saya dengan fulan, misalnya dengan abang, misalnya baju abang ini robek, nah mungkin baju saya diberikan kepadanya nggak muat. Tapi kalau sama-sama besar bisa muat. Nah, Al-Abbas ini yang cocok dengan badannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pada waktu itu dia bersama kaum muslimin. Kemudian maka Abdullah ini memberikan pakaiannya kepada Al-Abbas, paman Nabi SAW. Akhirnya Al-Abbas memakai pakaian daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi SAW ingat akan kejadian ini. Makanya kenapa Nabi SAW dikala datang anaknya, Nabi tahu ayahnya adalah orang munafik. Anaknya Abdullah bin Abdullah, dia juga tahu kalau ayahnya itu adalah orang munafik. Bisa dipahami? Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul tahu, anaknya yang bernama Abdullah ini tahu kalau ayahnya itu adalah tokoh munafik. Ayat Al-Munafikun yang kita tahu semuanya, idza ja'akal munafikun, itu turun gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya Abdullah ini tahu kalau ayat ini turun untuk ayahnya, sehingga dikala ingin memasuki Madinah, anaknya mengeluarkan pedangnya. Ketika ayahnya ingin masuk, maka dia mengatakan kamu tidak boleh masuk. Kepada ayahnya dia mengatakan yang demikian, sampai kamu diizinkan oleh Rasulullah SAW masuk. Makanya dianjurkan bagi kita nanti baca surat ini. Kemudian apa sebab turunnya? Maka kita akan jumpai anaknya yang bernama Abdullah. Dia sudah berdiri di pintu Madinah, tidak mengizinkan ayahnya masuk ke dalam kota Madinah sampai Nabi yang mengizinkan. Akhirnya Nabi izinkan ayahnya masuk, baru anaknya ini mengizinkan ayahnya masuk. Artinya apa? Dia tahu kalau ayahnya ada tokoh munafikun. Tapi walaupun dia tahu, kenapa dia meminta pakaian kepada Nabi? Dan kenapa Nabi mengabulkan permintaan anak tersebut atau Abdullah tersebut? Karena Nabi SAW ingat, dulu dikala terjadi perang Badar, Abdullah inilah yang memberikan pakaian untuk paman Nabi SAW. Dan di antara salah satu sifat mulia Nabi, ini baru pelajaran yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama. Di antara salah satu sifat Nabi SAW, membalas kebaikan yang orang lakukan kepadanya, kepada keluarganya, dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Itulah yang tidak ada pada diri atau yang sudah mulai dari kalangan kaum muslimin. Nabi itu semua yang melakukan kebaikan untuk Nabi, semuanya orang yang melakukan kebaikan kepada Nabi, orang yang melakukan kebaikan kepada keluarga Nabi, Nabi SAW akan membalasnya bahkan dengan yang terbaik. Itulah hadis yang ingin kami bacakan tadi, ikhwatal Islam. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, balas kebaikannya. Kita contohkan contoh yang menyebar di masyarakat kaum muslimin. Dan kita ambil contoh dari Nabi SAW, karena Nabi betul-betul suri tauladan dalam kehidupan. Jadi Nabi bukan suri tauladan dalam sholat saja, bukan dalam puasa saja, bukan dalam haji saja, dalam semuanya. Begitu juga dengan masalah muamalah. Dikala Nabi SAW, Nabi itu pernah minjam qard. Qard itu bahasa kitanya samalah dengan kira-kira hutang. Nabi itu berhutang, dan hutang itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu adalah mentradisikan berhutang. Nabi berhutang. Bahkan Nabi SAW hampir meninggal, Nabi juga masih punya hutang, gadai. Jadi biasa masalah minjam, masalah berhutang biasa. Nabi juga melakukan yang demikian. Tapi jangan dibiasakan. Ada orang yang ingin biasa hutang tapi dia tidak mau bayar. Makanya sampai keluar istilah, pekerjaan yang paling berat di dunia adalah nagih hutang. Dan itu memang berat di ikhwatal Islam.
Nah, kita contohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berhutang. Kemudian masa temponya belum sampai. Misalnya Nabi dulu pinjam kurma untuk 1 bulan misalnya atau 2 bulan. Nah, orang yang memberikan piutang kepada Nabi ini belum sampai temponya, masih bulan pertama, misalnya jatuh temponya di bulan kedua. Bulan pertama dia sudah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia marah kepada Nabi, bayar hutang, dan dia bukan Islam. Maknanya Nabi juga bermuamalah dengan orang yang bukan Islam. Kemudian dia mengatakan bayar hutangmu. Kemudian dia marah-marah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal belum jatuh temponya. Kemudian para sahabat yang lain ingin marah. Kenapa Nabi kita diperlakukan demikian? Kenapa kamu tidak bisa berbicara baik-baik? Sehingga para sahabat yang lainnya mereka berdiri dan ingin marah kepada orang yang nagih hutang kepada Nabi. Apa kata Nabi kepada para sahabatnya? Wahai para sahabatku, bukan itu yang harus kalian lakukan. Yang kalian lakukan adalah kalian menyuruhku membayar hutang dengan baik, dan kalian menyuruh dia meminta hutang dengan baik. Akhirnya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Abu Bakar, bayar hutang tersebut. Kemudian tambah. Kita ulang lagi. Kemudian tambah. Padahal Nabi tidak salah, karena waktunya belum sampai. Tapi karena orang ini sudah marah-marah, kemudian diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan Abu Bakar yang bayar hutang. Wahai Abu Bakar, bayar. Maka Abu Bakar membawanya. Kemudian apa pesan Nabi? Tambah. Misalnya tadi Nabi berhutang misalnya 1 kilo kurma, maka Nabi suruh tambah 1 kilo, bisa jadi lebih daripada 1,5 kilo misalnya. 1 kilo, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 1 kilo untuk bayar hutang, setengahnya karena kalian tadi sudah marah-marah dan membuat orang ini takut. Apa artinya ikhwatul Islam? Coba lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan yang terbaik. Kalau bisa jangan sama. Apalagi masalah hutang piutang. Ada orang yang meminjamkan hutang kepada kita misalnya, dia sudah berbuat baik, dia sudah mengorbankan, karena tidak semua orang yang bisa memberikan piutang. Memberikan piutang lebih berat daripada sedekah. Bisa dipahami? Memberikan sedekah, ini sedekah. Kita tidak mikir 1 juta kita sedekah, mudah. Tapi 1 juta kita ngutang atau memberikan piutang, berat. Kenapa berat? Karena yang ada dalam pikiran kita, kapanlah dia bayar hutangnya. Jadi kita akan selalu terbebani. Sehingga kalau seandainya dibandingkan antara sedekah dengan piutang, memberikan pinjaman kepada orang lain, itu lebih berat. Dan kalau dia lebih berat, maka lebih banyak pahalanya. Makanya pahala orang yang memberikan pinjaman, memberikan piutang kepada saudaranya, itu lebih daripada 18 kali lipat dibandingkan dengan sedekah. Kalau kita bersedekah mudah. Bersedekah kita tidak mikir, karena tujuan kita adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah. Tapi kalau seandainya orang minjam hutang kepada kita, kita akan berpikir, apakah dia nanti bayar? Apakah nanti dia jujur? Apakah banyak pertanyaannya. Makanya berat. Nah, bagi mereka yang dipinjamkan oleh saudaranya, itulah yang harus mereka balas. Jangan membuat saudara kita berpikir. Datang ke rumah baru dikasih, tidak demikian keadaannya ikhwatul Islam. Maka itulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas dengan yang terbaik. Jangan dibuat mereka kecewa. Itulah bahasa kitanya. Kalau kalian tidak bisa, maka doakan mereka sampai kalian merasa dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah sudah memberikan balasan kepada orang yang tadi berbuat baik kepada kalian semuanya. Itulah diantara salah satu sifat yang ingin Nabi ajarkan kepada kita bersama, adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, pertanyaannya ikhwatul Islam sebelum kita tutup, siapa yang paling berjasa dalam kehidupan kita sehingga kita harus nanti berbuat baik dan melakukan kebaikan? Silakan, Pak. Siapa? Nabi. Siapa lagi? Orang tua. Siapa lagi? Sahabat Nabi. Apa lagi? Ada satu yang paling penting yang abang tinggalkan. Coba pikirkan baik-baik. Yang paling berjasa dalam hidup kita ini. Siapa? Sedikit lagi. Yang belakang siapa? Sedikit lagi, coba pikir. Yang paling berjasa. Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang paling berjasa untuk kita? Allah Azza wa Jal. Betul atau tidak?
Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memakai ayat ini. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai kalian hamba-hambaku, siapa yang memberikan kalian rezeki? Bukankah Allah yang memberikan kita rezeki? Amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang menjawab seruan kalian dikala kalian berdoa kepada Allah? Siapa yang mengabulkan? Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan semuanya. Siapa yang menumbuhkan di dalam bumi itu banyak tumbuh-tumbuhannya, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang mengalirkan sungai, siapa. Amman kata Allah Subhanahu wa taala. Amman yakhluqukum, siapa yang menciptakan kalian? Artinya apa? Allah memakai kalimat ini agar kita berbalas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggunakan kalimat ini di dalam macam ayat, terutama mereka-mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah. Kalian tahu yang memberikan rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang memberikan semuanya Allah. Kalau kalian tahu itu semua, kenapa kalian tidak membalasnya? Apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala dikumpulkan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang tadi dikumpulkan. Apa kata Allah di akhir hadis ini? Apa kata Allah? Bukankah dulu aku hanya meminta kepada kalian? Kalian tahu semuanya. Kalian tahu semuanya. Yang aku minta kepada kalian adalah beribadah kepadaku. Dan kalian tidak mau mengabulkan itu semua. Yang aku minta itu sedikit kata Allah. Artinya apa ikhwatul Islam? Yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak. Terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya. Yang Allah minta tidak banyak. Apa yang Allah minta kepada kita? Beribadah, salat, apalagi? Yang wajib-wajib saja. Kalau kita melakukan yang wajib-wajib saja, salatnya yang wajib saja, puasanya Ramadan saja, zakatnya zakat harta saja atau zakat fitrah saja, haji dan umrah kalau sanggup, kalau tidak menjadi masalah. Kalau itu saja yang kita ucapkan dan yang kita lakukan, aflaha ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sudah menjadi orang yang beruntung sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada salah seorang badui datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa kewajiban aku?" Maka Nabi mengatakan, "Salat 5 waktu." "Apakah ada yang lain?" "Ada, salat sunat." "Aku cukupkan 5 waktu saja." "Kemudian apa lagi?" "Puasa." "Kapan?" "Ramadan." "Ada yang lain?" "Ada salat sunat atau puasa sunat." "Aku cukup Ramadan saja." "Kemudian ada lagi zakat, ada lagi haji." Kemudian apa kata orang tersebut? "Demi Allah, aku tidak akan menambahnya." Maknanya yang wajib-wajib saja, salat yang wajib saja, puasa wajib saja, zakat wajib saja, haji atau umrah sesanggupnya. Apa kata Rasulullah? Aflaha in sadaqa. Dia beruntung kalau dia jujur. Apa artinya? Kalau dia melakukan yang wajib-wajib tadi, maka dia sudah menjadi orang yang beruntung. Artinya apa? Hanya itu yang Allah minta kepada kita melakukannya, maka kita pun tidak sanggup melakukan yang demikian. Jadi bagaimana kita berbalas kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada orang yang berikan kepada kita uang 1 juta, maka setiap kali berjumpa kita akan mengatakan hormat, siap, makasih Pak, makasih. Sepanjang umur kita akan melakukan demikian. Allah mulai dari kita lahir ke dunia sudah memberikan kepada kita semuanya. Tapi kita tidak mau melaksanakan perintah Allah yang tadi kita sebutkan. Jadi mana yang namanya akhlak yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang pertama. Makanya jawaban yang pertama adalah Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Azza wa Jalla. Yang kedua Rasulullah, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Yang kedua setelah Allah Azza wa Jalla adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalaulah bukan karena Allah, kemudian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian karena Nabi, maka kita tidak tahu kita menyembah siapa. Kita tidak tahu kita berada di dalam agama yang mana. Kemudian baru orang tua kita, kemudian baru guru kita, kemudian semua orang yang berbuat baik kepada kita. Itulah urutannya. Artinya itulah kehidupan kita. Di antara salah satu adab dan akhlak yang selalu diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berbalas kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang wajib kita balas adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya panjang lagi yang ingin kami sampaikan ikhwatul Islam. Insyaallah nanti kita akan sambung di hari Sabtu. Tapi di masjid yang lain ya, di Masjid Syuhada insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Sebelum kita tutup, kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pertanyaan bebas ya. Kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Silakan Pak. Yang lain kalau ingin berwudu, kami juga persilahkan. Yang ingin bertanya, kami silakan. Silakan Pak. Abdullah bin Ubay ya. Apa? Iya. Bukan ikut bersama Nabi. Enggak, karena setelah pulang kan
Abdullah bin Abbas dia termasuk orang yang tertawan. Enggak, karena kalimat munafik ada yang menyebutkan ikut karena munafik belum ada di perang Badar. Kalimat munafik itu baru ada setelah perang Badar. Sama, hadis itu ada umum, ada khusus. Ayat itu ada umum, ada khusus. Contoh, ini contoh saja. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam. Nah, itu kata Allah. Bisa yoga ya? Barang siapa yang membunuh kaum muslimin, orang mukmin, maka balasannya jahannam, masuk neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, ada orang yang membunuh. Banyak enggak kaum muslimin yang membunuh? Banyak. Apakah mereka kekal dalam neraka? Nah, jawabannya Bang, silakan. Allah mengatakan barang siapa yang membunuh dia kekal di dalam api neraka. Nah, kenyataannya banyak tak kaum muslimin yang membunuh orang lain? Banyak. Ketika mereka membunuh, apakah mereka kekal dalam neraka? Kenapa? Ayat ini umum. Bisa jadi ada yang mengkhususkan dirinya. Bisa Bang pahami? Begitulah kira-kira. Baik, yang lain. Silakan. Apakah? Iya. Saya kurang kalimatnya. Apakah? Apakah Allah butuh dengan ibadah yang hamba lakukan? Baik. Yang perlu kita ketahui, kehendak Allah. Ini pelajarannya sudah mulai rumit sedikit ya, tapi kami mohon dipahami sedikit. Kehendak ada namanya masyiah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ada namanya masyiah. Masyiah itu artinya kehendak. Tidak semua masyiah, tidak semua yang kehendak Allah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agak sedikit berat sedikit untuk memahaminya, tapi kita ulang lagi. Tidak semua kehendak Allah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun semuanya termasuk ke dalam kehendak Allah. Ketika Allah menciptakan iblis, apakah Allah suka dengan iblis? Allah suka dengan iblis atau tidak? Di dunia ini banyak terjadi kejahatan atau tidak? Banyak terjadi. Apakah Allah suka dengan kejahatan tersebut? Tidak suka. Tapi apakah kejahatan tersebut terjadi? Terjadi. Itulah dua kalimat yang harus kita bedakan. Ada masyiah, semua yang ada di dunia, semuanya termasuk ke dalam bagian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah semuanya disukai oleh Allah atau dicintai oleh Allah? Tidak jawabannya. Salah satu disukai oleh Allah. Kalau yang disukai oleh Allah sudah pasti kehendak Allah. Kalau yang dikehendaki oleh Allah belum tentu disukai oleh Allah. Dua kalimat yang berbeda. Kita ulang lagi. Semua yang disukai oleh Allah pasti berada di bawah kehendak Allah. Dan semua yang berada di bawah kehendak Allah belum tentu dicintai oleh Allah. Paham? Nah, salah satu yang menjadi kesukaan Allah dan yang menjadi kehendak Allah adalah ibadah. Ketika seorang hamba beribadah, apakah itu termasuk dalam kehendak Allah? Masuk atau tidak? Masuk. Apakah itu termasuk dalam hal yang dicintai oleh Allah? Masuk kedua-duanya. Ketika ada seorang hamba yang tidak beribadah, apakah itu termasuk kesukaan Allah? Tidak. Apakah itu termasuk dalam kehendak Allah? Termasuk atau tidak? Termasuk. Paham atau tidak? Jadi tidak ada satupun di dunia yang terjadi kecuali semuanya di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah Allah suka atau tidak? Itu urusan kedua. Supaya apa ikhwatul Islam? Karena tidak ada satupun terjadi di dunia kecuali atas ilmu Allah. Semuanya. Makanya berada di bawah kehendak Allah. Tapi Allah suka atau tidak? Itu urusan kedua. Nah, apabila Allah suka, maka sudah pasti berada di dalam kehendak Allah. Salah satunya ibadah. Nah, ibadah ini di bawah kehendak Allah dan Allah suka. Tapi pertanyaannya, apakah Allah butuh? Tentu jawabannya sudah pasti tidak butuh. Makanya di dalam surah, ini surat yang selalu kita baca. Tambah sedikit ya. Allah menyebutkan, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Apa ayat selanjutnya? Siapa yang hafal? Siapa yang hafal ayat berikutnya? Karena kita tidak hafal, berarti kita tutup dulu sampai di sini. Ya. Jadi nanti cari sendiri, cari artinya, jawabannya ada di dalam ayat berikutnya. Di dalam surah Ibrahim ayat 7 dan ayat 8, itulah jawabannya. Ya, bisa dicari nanti. Nanti setelah itu kasih jawabannya sama kami ya. Ini hadiahnya terakhir. Silakan.
Tapi dengan syarat dicari jawabannya. ACC? Insyaallah fit. Ya. Nanti cari jawabannya ya. Kalau Allah jika khairan. Insyaallah ikhwatal Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita bersama terhadap perkumpulan yang singkat ini, dan kami mohon maaf karena sudah sedikit lama mengambil waktunya. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami. Dan insyaallah semoga Allah mudahkan kita berjumpa kembali nanti di hari Sabtu insyaallah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.